tidak ada tempat lebih indah daripada arena itu. Dan kami yakin bahwa sore malam ini kami semua akan diberkati. Firman-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kami berdoa hari ini supaya firman-Mu diterima oleh umat. Dan barang siapa menerimanya, disembuhkan oleh firman, dibebaskan oleh firman, diselamatkan oleh firman. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah menjamah umat, membebaskan umat, mendidik umat. Kami berkumpul tuh karena Engkaulah kebenaran. Didiklah kami dalam kebenaran. Kami serahkan acara malam ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Masih kurang. Shalom. Tuhan Yesus baik. Senang sekali berada di tengah-tengah umat pilihan Tuhan. Siapa di sini umat pilihan Tuhan? Yang diangkat tangan bukan umat pilihan. Tuhan Yesus memang baik. Amin. Nama saya Di Maduan. Lainnya jauh, tapi sekarang ada di sini. Oleh anugerah Tuhan. Ya. Saya senang sekali. Setiap kali saya ada di dalam kumpulan orang-orang percaya, saya senang sekali. Kenapa? Karena di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir. Jadi saya senang karena Yesus hadir. Ya, jadi jangan pernah pergi ke gereja. Setiap kali kita pergi ke gereja, Tuhan Yesus hadir. Kalau Yesus hadir, semua beres. Amin. Ya. Hari ini kita mau belajar bersama. Ya. Firman Allah adalah terang. Dan firman Allah membebaskan. Tuhan Yesus berkata, kita akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan membebaskan kita. Siapa di sini yang sudah terima Yesus? Siapa yang belum? Panggilan kita semua adalah untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kita buka firman Tuhan di 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah setia. Apakah Allah setia kepada orang yang tidak setia? Karena Allah setia, kita juga wajib setia. Amin. Iya. Jadi kita dipanggil untuk bersekutu dengan anaknya Yesus. Yang kita mau bicarakan hari ini adalah menyambut Yesus. Cara menyambut Yesus dalam hidup kita.
Kita semua sudah menerima Yesus, betul? Kita semua kenal Yesus nggak? Gimana? Gak jelas. Udah terima Yesus? Udah kenal Yesus? Sebagai yakin. Jadi saya pulang karena kalian udah kenal Yesus. Yang kita akan belajar bersama cara bersekutu dengan Yesus yang benar. Tuhan Yesus berkata, bukan semua yang berseru kepada Tuhan Tuhan yang akan masuk surga, tetapi barang siapa melakukan kehendak Bapa. Bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan kalau kita nggak dekat dengan Tuhan? Tadi ibu ini bilang kenal Yesus. Apa kehendak Yesus buat ibu? Itu umum. Ibu. Kita harus mengenal Yesus secara pribadi, betul? Iya, semua orang tahu bahwa kehendak Tuhan adalah membaca firman, merenungkan firman, berdoa setiap hari. Itu umum, Tetapi orang yang mengenal Yesus tahu rencana Yesus dalam hidupnya. Iya, dia seperti seorang petinju, tapi yang tidak memukul sembarangan. Iya, kalau kena Yesus bedanya di situ. Kalau tak kena Yesus, dia petinju tapi pukulnya sembarangan. Iya. Jadi kita mau belajar. Waktu kita menerima Yesus dalam hidup kita, Yesus bukan roh jahat. Dia nggak datang langsung menguasai kita semua. Enggak. Dia masuk ke dalam hati kita. Betul? Oke. Kita baca firman sebelum kita coba sekarang lebih dalam. Kita baca Lukas 14. Lukas 14. Ayat 8 sampai 11. Kita baca bersama. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang datang. 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Amin. Oke. Jadi kalau kita mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, dia akan pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tuhan Yesus tidak menguasai. Dia duduk di tempat yang paling rendah. Dia menunggu kita datang dan berkata, silakanlah duduk di tempat yang terhormat. Tetapi proses
membawa Yesus dari tempat rendah ke tempat yang terhormat itu. Itulah yang kita mau belajar malam ini. Iya. Supaya kita tahu, kita boleh ada Yesus di dalam diri kita. Tapi Yesus yang di dalam diri kita itu ada di mana? Di tempat yang rendah atau di tempat yang terhormat? Kalau Yesus duduk di tempat rendah, artinya kita yang ditinggikan atau kita yang meninggikan diri. Tapi Yesus berkata, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Artinya kalau Yesus masuk di dalam diri kita, kita lebih berkuasa daripada Yesus, kita akan direndahkan. Kenapa? Kita ini sudah ditebus. Kita bukan milik sendiri. Cuma saat tuan rumah datang, kita yang masih jadi tuan atas rumah itu. Tetapi ada prosesnya. Ada proses memindahkan Yesus dari tempat rendah ke tempat depan. Jadi nggak cukup cuma, ya di sini dia berkata, tuan rumah itu akan datang dan berkata, ya majulah duduk di tempat yang paling depan. Ya, itu bahasa umum. Kenapa? Karena kita tahu di dalam Alkitab ini banyak orang yang mengundang Yesus, tapi Yesus tidak berkenan kepada mereka. Bahkan mereka duduk dan makan dengan Yesus, tapi Yesus tidak berkenan kepada mereka. Kita belajar bersama. Kita buka Lukas 7. Ya, ceritanya panjang. Kita akan baca ayat 36. Setelah itu kita akan lompat dan baca ayat 44 sampai 46. Kita baca 36 dulu. Ya, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Amin. Yesus datang duduk makan. Kita baca ayat 44 sampai dengan 46. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ceritanya sesungguhnya kita mau baca ini semua, tapi panjang karena waktu. Ceritanya adalah orang Farisi ini bernama Simon. Dia mengundang Yesus makan malam di rumahnya. Waktu Yesus sedang duduk makan, ada satu perempuan, katanya orang berdosa, perempuan berdosa, yang datang dan mengurapi Yesus. Dia, tetapi Simonnya ya menghina perempuan itu, dan Yesus tidak senang. Ya, kita baca ayat 44 sampai 46. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, dia berkata kepada Simon, engkau melihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekannya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, dia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Amin. Ya. Siapa yang mengundang Yesus? Simon. Siapa yang dipuji? Perempuan itu. Dia melakukan 3 hal. 3 hal. Pertama, dia membasahi kaki Kristus dengan air mata. Itu sama seperti dia memberi air kepada Yesus untuk membasuh kakinya. Itu tanda selamat datang. Kalau Yesus masuk di dalam hidup kita sekarang,
kita harus memberi selamat datang. Selamat datang apa saudara? Waktu Musa bertemu dengan Allah di gunung, Allah berkata, kamu berdiri di tempat yang suci, yang kudus. Lepaskan alas kakimu, kasutmu. Artinya apa? Perempuan ini walaupun disebut orang berdosa, dia datang dengan pikiran mau menguduskan diri, mau bertobat. Catat saudara, kalau Yesus masuk di dalam hidup kita, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah bertobat. 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 Selamat datang kepada Yesus adalah bertobat. Yohanes Pembaptis datang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Apa firman yang disampaikan Yohanes Pembaptis? Bertobatlah, kerajaan surga telah dekat. Jadi kita mulai dengan bertobat. Jadi gak cukup kita angkat tangan, siapa yang terima Yesus? Saya. Tapi tetap hidup seperti dulu. Nggak mungkin. Perempuan ini, firman ini berkata bahwa dia adalah seorang perempuan berdosa. Tapi yang saya mau katakan malam ini adalah Tuhan Yesus tidak melihat masa lalu kita untuk menentukan masa depan kita, tetapi dia melihat hati kita yang mau bertobat. Mau bertobat nggak? Kita semua mau bertobat. Setiap hari kita bertobat. Ya, kita buang kebiasaan yang buruk itu. Kita bertobat. Perempuan ini, kita balik ke ayat 44. Tolong. Lukas 7 ayat 44. Ya. Perempuan, Yesus berkata, perempuan ini memberikan aku air. Kamu tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata. Tuhan Yesus melihat hati orang, bukan cuma tidak. Sesungguhnya kita belajar dari Abraham cara menyambut Tuhan. Di Kejadian 18 ayat 2 kita lihat waktu Tuhan menghubungi Abraham. Abraham adalah bapa kita. Kalau Abraham menyambut Tuhan dengan cara begitu, kita juga harus menyambut. Ya, Kejadian 18 ayat 2. Kita baca ayat 1 sampai 5 supaya lengkap. Ya, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tabang di Mamre. Sedang dia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas. Ketika dia mengangkat mukanya, dia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihat dia, mereka yang dia berlari dari pintu kemahnya menyungsung mereka. Lalu sujudlah. Dia sampai bertanya. Terus sampai ayat 5. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon. Biarlah Tuhan Yesus bertemu roti, supaya Tuhan segera kembali. Kemudian bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya, sebab Tuhan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jangan mereka berbuatlah seperti yang kau katakan itu. Kita melihat bahwa Abraham menyambut Tuhan Allah dengan memberi air untuk membasuh kaki. Saudara, saya mau bertanya, kira-kira bagaimana
perempuan yang membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Posisinya di mana? Sujud atau enggak? Sudah Yesus masuk dalam hidup kita, kita sujud padanya. Kalau Yesus berdiri, kita sujud. Kalau kita berdiri, Yesus cuek dengan kita. Iya. Jadi kita lihat bahwa perempuan ini yang disebut orang berdosa, dia meniru Abraham. Simon yang disebut orang Farisi, dia nggak tahu cara menyambut Tuhan. Dia duduk di meja dengan Tuhan, seperti Tuhan adalah sahabatnya, di meja yang sama, sederajat. Itu keliru, saudara. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Tuhan Yesus memuji perempuan. Kenapa? Karena dia tahu cara menyembah Tuhan. Dia datang untuk menyembah. Dia sujud, membasahi kakinya dengan air matanya. Dan Tuhan Yesus berkenan dengan itu. Dan dia tak berhenti sampai situ. Dia menyekatnya dengan rambutnya. Rambut adalah apa? Mahkotanya dia serahkan kepada Tuhan. Itu segala kesuksesan kita, segala keangkuhan kita, segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan. Jadi perempuan ini adalah seorang penyembah yang benar. Ingatlah cerita anak muda yang kaya yang datang kepada Yesus. Ya, Tuhan, apa yang harus ku perbuat supaya ya, masuk dalam kehidupan yang kekal? Ya, hormatilah orang tuamu, jangan berzina, jangan mencuri. Dari masa kecil saya sudah melakukan semuanya. Tuhan Yesus berkata, jualah segalanya yang ada pada muda, berilah sedekah dan ikutlah aku. Langsung gak jadi deh. Ya, tapi jangan ketawa dulu saudara. Banyak di antara kita masih hidup. Ada hal-hal yang kita pegang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan itu kalau mau serahkan hidup, serahkan semuanya, bukan sebagian. Dia sanggup kok mengubah hidup kita, bukan sebagian. Kadang-kadang ya saya menyembah Tuhan sungguh-sungguh, tapi biarlah saya nonton sinetron Korea dulu.